Halo Kak. Halo. Ya, Kak. Halo siang Brandon. Yang Kak. Halo, suara kecil banget. Tes tes. Oh, tes tes tes. Nah, itu better. Oh, oke. Oke, sip. Udah makan siang? Udah baru aja makan siang langsung sakit perut. Baru aja makan siang. Makan siang Ya. sama apa? Makan siang sama rendang Rendang, mantap. Di kantin atau beli di luar? di kantin. Kantin. Oke. Nah, nah, oke. Sip. Masih ingat terakhir kali belajar apa, Brandon? Akhir kali masih visualisasi data bukan? Betul ya, data analisis. Kita udah bikin presentasi Ah, eh, melalui visualisasi data ya. Betul iya. banget. Nah, hari ini kita mau lanjutin ya. Pelajaran kita masuk adalah machine learning. Oke? Oke. Nah, machine learning apa itu machine learning, Brandon? Oh, mesin learning. Pernah dengar apa itu machine learning? Mesin buat mecahin masalah. Hmm? Belajar apa tentang mesin buat mecahin masalah. Belajar Belajar tentang belajar. mencari masalah. Hah? Buat mecahin masalah. Oh, belajar tentang mencari masalah. Oke, yes. Jadi, Yes. Oke, betul banget ya. Jadi memecahkan masalah melalui prediksi ya. Jadi nanti kalau data analisis atau data science itu kan yang sekarang aja yang bisa kamu lihat polanya terus coba dicari tahu dari data itu tentang apa ya. Ya menganalisis data yang sekarang aja. Nah, kalau machine learning kita akan coba ngedevelop lebih jauh di mana dia akan menggabungkan namanya computer science sama computer science sama mathematics ya. Jadi sebenarnya machine learning ini basically adalah matematika ya, model matematika gitu. Dia adalah rumus, tapi bisa dipakai buat nentuin nilai yang ada di masa depan. Kayak gitu. Ya. oke. Nah, jadi nanti ada apa aja yang namanya machine learning itu? Ada yang namanya data Titanic. Jadi tetap kita pakai data dulu. Nanti kamu akan pakai data Titanic untuk apa? Untuk memprediksi apakah dia dia di sini maksudnya penumpang Titanic itu hidup atau enggak. Ya, jadi nanti dari karakteristik yang dia punya, dari menggunakan modelnya Brandon machine learning itu bisa diprediksi nih si penumpangnya bakal mati atau enggak kalau dia naik Titanic gitu ya. Nah, yang perlu kita lihat, jadi di sini nanti ada beberapa kolom ya untuk sebagai kalau misalnya udah belajar kalkulus kan ya Brandon ya. Udah. Nah, jadi nanti ada Y sama dengan X1 tambah X2 tambah X3. Nah, X ini adalah variable dependent ya, atau yang menentukan faktor-faktornya apa aja. Atau kalau di dalam tabel itu kita sebut sebagai kolom. Nah, bisa aja ternyata kalau di kelas ini passenger class ya, ternyata kecenderungannya kalau kelasnya bisnis dibanding sama kelas ekonomi, itu yang bisnis lebih banyak yang selamat dibanding yang ekonomi. Nah, itu Oh, kan berarti menjadi sebuah bobot ya sebagai penentu gitu. Apakah si penumpang yang baru nanti itu selamat atau enggak? Kemungkinan besar ya kemungkinan selamatnya berapa gitu ya. oh, iya. Nah, nanti ada sex, ada age, ada sibling juga, terus ada apa lagi banyak ya. Ntar Hmm. kita liatin satu-satu. Nah, misalnya kita lihat dulu by gender. Ternyata kalau by gender yang selamat itu lebih banyak female dibandingkan yang male. Nah, ini logis ya. Mungkin ladies first masih kuat waktu dulu, jadinya yang perempuan lebih banyak yang selamat, ya.
Terus ini yang tadi udah Kak Daud bilang yang passenger class, yaitu kalau misalnya kelasnya semakin bagus ya, maka tingkat keselamatannya dia maka semakin tinggi juga. Oke, kalau misalnya kelasnya rendah kayak ekonomi ini, tingkat keselamatannya rendah juga. Ya. Nah, ada beberapa kolom nanti yang akan Brandon, jadi nggak semua kolom kita pakai. Ya, nanti kamu akan ada beberapa kolom yang dihapus dulu. Ya, ada passenger ID, name, tiket, cabin. Menurut kamu kenapa kita hapus? Hmm, Ada ide kenapa kolom ini perlu dihapus? Karena nggak dipakai. Kenapa alasannya? Oh, kurang tahu. Kurang tahu. Nah, mungkin karena nilainya unik semua ya. Jadi setiap pelanggan, kan kalau ID ya pasti satu pelanggan satu ID. Nggak mungkin Iya, nanti ada satu pelanggan yang sama ID-nya. Ya. Nah, iya, nama kan beda. juga nggak mungkin kita bisa ngeprediksi, oh ternyata kalau namanya Brandon itu kemungkinan matinya di Titanic itu 70%. Nah, itu kan nggak bisa. Ya, nggak bisa nentuin polanya. Oke. Jadi yang Hmm, kita hapus ini adalah nilai-nilai yang uniknya terlalu banyak. banyak. Jadi nggak memunculkan pola. Ya. Terus nanti Hmm, ada drop untuk menghapusnya pakai drop. Jadi nanti kolom-kolom yang tadi akan kita hapus pakai drop ya dan in place drop. Nah, yang jadi masalah itu adalah kalau misalnya rumus matematika, rumus statistika itu kan harus dalam bentuk angka ya. Nah, ini di dalam kolom embark dia tipenya adalah kategori atau huruf. Nah, ini nggak bisa dipakai buat model machine learning-nya ya. Makanya perlu diapain? Perlu pertama. Oh, bentar. Bukan yang ini. Nah, ini nih. Jadi perlu kita transform. Jadi nanti yang asalnya teks itu kita rubah ke dalam angka. Misalnya yang no jadi no, yes jadi satu buat di kolom survive. Ya, kalau buat di kolom embark gimana? Kalau kolom embark berarti kita bikin aja ini ya. Kolom embark itu ada C, Cherbourg, Queenstown sama Southampton. Itu kita translate aja jadi satu, dua, tiga. Jadi nanti bisa masuk ke dalam model machine learning. Ya, oke. nah ini ya. Ya nanti Cherbourg itu satu, Queenstown dua, Southampton tiga. Oke. Terus itu pakai apa caranya? Apakah kita satu-satu perlu ganti? Enggak. Ya, pakai yang namanya dummy variables. Dummy variables ini bakal ngerubah jadi angka. Ya. Nah, nanti kalau misalnya kamu punya nilai eh, nilai kategorinya itu ada tiga, C, Q, sama S. Nanti kalau misalnya baris satu itu adalah nilainya eh, tadi apa yang C ya? Cherbourg ya. Oh, boleh. Hmm. Nah, kalau misalnya baris satu itu nilainya Charberg, maka yang nilai di kolom C itu adalah satu. Sisanya untuk yang Queenstown dan Southampton itu nilainya nol. Karena emang nilai untuk si eh, first passenger boardnya itu dari si Charbergs. Ya, gitu. Jadi cara bacanya kayak gitu ya. Nah, nanti udah nggak ada lagi kolom untuk teks. Jadi udah bisa dipakai untuk modelnya. Nah, caranya pakai get dummies. Nanti nama kolomnya apa? Nama kolomnya embark, berarti nanti tinggal dirubah aja. Ya, Hmm. gitu. Kenapa kita perlu ngelakuin ini? Ini adalah proses data preprocessing ya. Jadi dia data cleaning. Kalau misalnya masih ingat, kita ngelakuin pembersihan data. Ya, nanti jangan lupa dihapus di kolom embarknya, karena udah nggak dipakai lagi. Dah, ada pertanyaan dulu? Belum sih. Belum ya? Nah, bagian berikutnya adalah classifications. Nah, jadi ini ada yang namanya klasifikasi. Klasifikasi itu apa sih kalau penjelasannya, Brandon? Secara umum? Ya, klasifikasi buat kayak ngebedain gitu. Ngebedain Mana kategori ya. yang Jadi nanti ada ngebedain kelompoknya gitu. Nah,
Jadi sebenarnya machine learningnya itu ada dua tujuan, ada tujuannya klasifikasi atau tujuannya regresi. Nah, kalau tujuannya klasifikasi, dia akan membagi kelompoknya ke kategori yang mana. Kalau regresi itu lebih ke angka. Jadi misalnya kalau kamu pernah pakai weather forecast, terus eh ya forecasting, regressions, linear regresi ya. Nah, itu Hmm, yang sifatnya angka. Hmm? Kenapa? Oh enggak, kirain kamu mau ngomong. Oh, enggak. Ada pertanyaan dulu. Enggak, belum. Nggak ada ya? Oke, belum ada ya. Nah, jadi itu ya, kalau misalnya klasifikasi teks, regresi angka, diprediksinya gitu. Nah, nanti kalau misalnya mau pakai klasifikasi, misal nanti ada nama modelnya itu adalah KNN. KNN singkatan dari K Nearest Neighbors. Nah, misal nanti ada dua kelompok, ada kelompok hijau dan ada kelompok merah. Terus nanti ada data baru. Nah, kita pengen ngeklasifikasiin dia masuk ke yang mana nih? Masuk ke yang hijau atau yang merah? Ya. Nah, ini tergantung sama jumlah tetangganya. Kan dari namanya kayak nearest neighbors ya. Berarti jumlah tetangganya itu berapa yang paling dekat. Nah, misal kalau kamu pengen menentukan one neighbors, oh ya udah berarti dia yang hitam tadi warnanya merah. Jadi kelompok merah. Nah, kalau dua neighbors ini dia agak ambigu nih karena ada 50-50 possibility-nya. Nah, kalau misalnya tiga baru dia jadi lebih masuk ke kelompok hijau dibanding kelompok merah. Ya, gitu ya. Jadi tergantung berapa jumlah tetangga yang pengen disetting. Oke? Nah, nanti pakai apa? Pakai scikit-learn ya. Jadi untuk model ini ketika kamu udah ngebersihin pakai data cleaning, nanti kamu pisahin dulu untuk data training dan data testing sama ada standar scalar. Terus sama modelnya ya. Standar scalar untuk ngebikin model apa datanya itu lebih terdistribusi normal ya. Karena nanti biar nggak ada outliernya ya. Terus kalau udah nanti model kamu perlu diperiksa berapa akurasinya. Pakai confusion matrix sama accuracy score. Ya. Nah ini nanti aja prakteknya kita langsung lihat aja. Nah nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah sebuah Y-pred atau Y-predictions. Misal diprediksinya adalah satu, ternyata data testingnya satu. Nah ini berarti bisa dibilang adalah modelnya akurat. Karena emang benar, dia memprediksi pelanggan ini atau penumpang ini dia hidup, dan di data aslinya itu pun hidup. Ya, gitu. Oke, sip. Nah, jadi outputnya ntar ini ya, satu, satu kolom. Satu kolom nilai prediksi. Ada pertanyaan dulu, Brandon? Belum. Belum ya? Kalau belum, tolong dibuka VS-Code-nya. Kita coba praktekin. Nah, silakan di-share screen. Terus yang buka course-nya, Brandon. Course-nya dibuka. Yes. Terus di-scroll ke atas ya. Scroll ke atas. Buka nomor satu. Aduh, sakit banget. Nah, jadi kita mau coba memprediksi data Titanic ya, seperti yang sudah tadi kita jelasin ya. Nah, boleh kamu buka dulu datanya, dilihat dulu data setnya. Oh, Nah, kita mau memprediksi yang mana? Kita mau memprediksi yang kolom survive ya, yang ini nih. Dia apakah hidup atau mati ya. Nah, caranya gimana? Pertama-tama kita perlu upload dulu datanya ya. Kamu import dulu librariesnya, yang dipakai itu import pandas SPD. Mhm. Nah, kemudian kalau sudah, kita perlu baca dulu si data setnya ya. Nah, cara bacanya gimana?
pakai, ingat, Files. baca data CSV pakai apa? Oke, open kalau nggak salah. Read CSV ya. Jadi nanti kamu bikin dulu sebuah variabel df, disuruh baca dulu read CSV, ntar baru kita dapetin nama-nama kolomnya. Nah, nanti di print dulu DF-nya, di bawahnya Brandon. Coba kamu print DF-nya dulu. Print DF. Heeh. Nah, coba di play. Ntar lagi loadingnya. Nah, oke. Sip. Jadi udah kehapus ya. Mulai dari kolom tiket, kolom kabin, passenger ID, name ya. Udah nggak ada lagi. Scroll ke atas coba. Nah, langsung dia ke kolom survive ya. Mana? Atas, atas. Nah, nih dia langsung ke kolom survive dan sisanya ya. Gitu. Terus kita tinggal buat lagi berikutnya df info. Kamu kasih dot info ya. Dot info. Ntar kurungin lagi. Info, kurungin. Nah, play lagi. Nah, ini kan ada kolom yang dia kosong ya atau datanya hilang. Nah, kita bisa Iya. memperbaikinya dengan masukin data nilai median ya. Jadi kamu tinggal bikin dulu setiap passenger kelasnya mediannya berapa ya. Coba ditambahin. Nah, oke. Sip. Terus kalau sudah baru kita tinggal bikin dulu fungsinya untuk update nilainya ya. Mau bikin aja fungsi namanya fill age. Nah, coba tambahin dulu di bawahnya.
Nah, sudah. Sekarang kita mau ngelakuin hal yang sama buat si kolom seks ya. Cuman untuk kolom seks kita mau update dia untuk yang nilainya kosong itu pakai satu ya. Kalau bikin field seks, ini di bawah Brandon. Oh, oke. Heeh. Terus tinggal di-update dulu si model scikit-learn-nya ya. Nih, kau bikin dulu from sklearn, terus diimport-import ya library-nya dari scikit-learn di bawah. Oh, di atas boleh di baris itu. Baris 2. Kak, Nah, baru deh Kak, kita tinggal bikin dulu untuk data training sama data testingnya ya. Nah, ini oke. di bawah aja, di bawah, paling bawah. Oh, Nah, sip. Sudah. Nah, terus kita coba lanjutin untuk ngelakuin standarisasi datanya ya. Bikin berarti jadi standar scalar. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian kita tinggal bikin si model KNN-nya ya. Kalau tinggal oh, bikin Canary Snackboards-nya. oke.
Ini nggak pakai T ya, naik kurs. Nah, sip. Terus baru kita tinggal bikin dulu si nilai prediksinya ya. Nah, kalau tinggal bikin dulu Y-pred, percentage of correctly predicted-nya apa, dan di break. Hmm. Sip, sudah. Boleh di-play dulu, Brandon. Coba. Hmm, naik bourse classifier. Nah, ini nggak pakai T lagi ya. Kayaknya yang atas juga pakai T deh. Coba scroll ke atas yang diimportnya. Naik bourse classifier. Oh, udah benar. Sip, coba play. Nah, ya, jadi dapat kelihatan di sini percentage-nya adalah 78% ya. Jadi modelnya kamu itu memprediksi akuratnya 78%. Ya, coba kamu print ya, Fred. Di bawah kamu print, print ya, Fred ya. Mm-mm. Print ya, Fred. Heeh. Nah, di play. Nah, ya, ini adalah ya, Fred-nya. Coba kamu print lagi sih ya testnya di bawah ya. Print ya test. Play. Nah, jadi scroll ke atas. Nah, ini kan kejauhan. Scroll ke bawah. Nah, ini nih. Nah, ini kan hasil prediksinya ya. Satu satu, terus yang ini juga nih satu satu satu. Nah, ini berarti udah bener nih untuk 5 data pertama ya. Nah, cuman mungkin ada beberapa yang keliru nanti di hasil prediksinya. Misal, kalau yang terakhir ini kan 5 terakhir 0011 dan 03 kali 10 ya. Coba ditarik ke atas bener biar nggak bolak-balik. Ini ditarik terminalnya, digedein. Nah, ini ya. Tuh. Jadi kan 5 baris terakhir. Nah, ini nih. 10. Nah, ini salah prediksi ya. Di sini prediksinya 0. Nah, ini yang ngebikin prediksinya cuma 77%. Oke, sip. Nah, ini rangkumannya yang ini ya. Jadi datanya berapa sih yang benar? Yang benar diprediksi ada 116 sama 57. Ini diprediksi eh, yang angka satunya benar, yang ini 57, yang angka nolnya benar. Sisanya itu yang prediksinya salah. Nol jadi satu atau satu jadi nol. Ya, sip. Ada pertanyaan dulu, Brandon?
Belum. Belum ya? Oke, kalau belum ada boleh dibuka algoritmikanya, kamu checklistin kotaknya ya. Udah, nah kita coba buka yang nomor 2. Kita review ya. Nah, coba di-review dulu apa itu machine learning. Bentar, dia jawabannya ada Bisa. jawabannya ada 3 ya. Ini betul, ini enggak. Bahkan pakai nomor. Betul. Satu lagi, Reform maksudnya gimana? the result is freeform. Mana? The result is freeform material model. Nah, jadi freeform ini dia bukan, ya. Freeform itu maksudnya bentuknya nggak ada bentuknya, abstrak. Nah, ini kan enggak ya. Bentuknya udah jelas yaitu mathematical model, ya. Sip, boleh langsung di checklist, betul ya? Lanjut nomor 2. Coba langsung dipilih-pilih. Nah, betul, betul. Itu jadi langkahnya yang mana? Data preparation dulu. Eh, Itu algoritmnya dulu ya. Betul. Sip. Choosing a basic for algorithmic sama Masih modal. selection. Pintar. Oke, lanjut. Yang ngerubah jadi 0 dan 1. Yap, kita nggak ada ngomongin logical. Tadi yang kita mention beberapa kali di awal. Variabel auxiliary, Dia dummy. ngerubah yang asalnya teks. Nah, pinter. Ngerubah yang Ya, asalnya teks jadi angka ya. Checklist. Nomor 4. Lanjut. Nah, multiple dummies once. Kemana? 1 atau 4? tampil converts. 4. Ya betul. Get dummies. Pintar. Checklist. Lanjut nomor 5. Betul. Classification models.
Pintar, lanjut nomor 6. What is the point of regression problem in machine learning? Perbedaannya klasifikasi sama regresi. Ini ya, ragu-ragu. Nah, yang kedua, betul. Mantap, lanjut nomor 7. Nah, ini dipindah-pindahin dari atas ke bawah ya. Pintar, pintar juga dua-duanya ini. Yang classification 3, regression 3 ya. Pintar. Ini akan pecah. Hmm. Yes, oke. Udah, pintar. Checklist ya. Jadi kalau regression angka, classification text. Lanjut, nomor 8. Years. Yang mana jawabannya ada dua ya. Kayak nearest neighbors ini. The objects belongs to the class which the previous. Enggak, bukan paling dikit ya. Mana? Dua, dua. Characteristic features. Ini. Betul yang itu. Oke, short note. In even number. Ah, harus kena. Enggak.
Dia nggak harus genap ya. Hmm. Nah, kalau yang classification betul. Yes, lanjut. Oke, nomor 9. Ini yang mana? Value. Gunanya standarisasi. Bikin dari -1 sampai 1 ya. Hmm. Betul. Lanjut. Pintar. Sip. Eh, Oke. Ada pertanyaan dulu, Brandon? belum. Belum ya? Klik kembali. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Individual project. Coba diklik. Hmm. Nomor 3. Nah, ini dibaca aja dulu. Nah, oke. Jadi, kita akan coba belajar gimana caranya biar eh, model ini bisa kita gunakan untuk prediksi tentang kursus online. Ya, jadi kamu klik train.csp-nya. Nah, kamu akan memprediksi geser ke kanan coba Brandon. Ini bisa nah, coba geser. Nah, resultnya ya, dia mau beli atau enggak ya, beli kursusnya atau enggak. Gitu, kita mau prediksi hal itu. Eh, nah gimana caranya? Pertama, kamu coba pakai, nah, tunggu dulu. Nah, pakai data ini aja ya. Wait, Kak Daud kirimin dulu ke chat Zoom. Nah, pakai data ini kamu coba download dulu data yang ada di chat Zoom, terus diupload ke VS Code-nya kamu ya. Coba udah download, ntar diupload ya. Di drag and drop aja cara uploadnya.
Fotonya di mana? Sudah? Oh, Nah, oke. Terus kamu drag and drop ke sini filenya ya. Eh, kok yang trainnya gitu? Udah yang tesnya udah. aja nggak apa-apa coba. Hah. Oh iya, ya udah trainnya juga ya. Ini train yang ini dihapus saja. Kamu klik kanan delete. Hmm, terus diupload ulang. Sudah ya? Nah, sekarang kita ke digital edu-nya. Kamu coba import dulu seperti biasa ya pakai Pandas. Import Pandas SPD ke sini ke digital edu-nya. Brandon. Heeh. Nah, diimport dulu. Yes, kemudian kita baca datanya ya. Kamu kasih nama berarti kalau data test, variabelnya data test, nanti tinggal dibikin lagi data train, dibaca filenya, nama filenya di dalamnya ya. Mhm. Nama filenya jangan lupa di dalamnya, di sini. Yes. Kasih tanda ketik, Brandon. Mhm. Ini juga sama, train.csv. Sip, sudah. Nah, kita tinggal lanjutin lagi bagian berikutnya. Bagian berikutnya adalah bersihin dulu datanya ya. Nah, pertama kita akan membersihkan data kosongnya dulu ya. Kalau bikin data train di drop NA, terus udah itu dulu aja. Mm-mm. Nah, kemudian baru kita pengen bersihinnya ya, Brandon. Jadi kita import dulu ya, scikit-learn label encoder. Lalu kita akan coba merubah yang nilainya teks jadi angka ya. Jadi selain pakai get dummies, bisa juga pakai label encoder ya. Ada dua. Nah, boleh dibuat dulu.
Oke, Oke. coba di print data trainnya ya di bawah. Brandon dihapus pastinya ya. Mm-mm. Print data train. Nah, coba di play dulu. eh Underscore ya, ini label underscore encoders. Ada underscore ya di baris 14. Di baris 14. Baris 14. Kenapa? Oh, Nah, coba play lagi. PD is not defined. Oh, atas atas. Udah diimpor belum pandasnya tadi? Oh, SPD ya, ini SPD. Play lagi. Nah, sip. Jadi semuanya udah angka ya. Tuh dia udah angka, udah nggak ada lagi yang teks. Terus kita tinggal lanjutin lagi. eh Ditutup ya terminalnya, Brandon. Kamu buat yang ini untuk data tesnya ya. Di bawah. Nah, data tesnya juga perlu dilakukan itu ya. Yang print data train boleh dihapus aja. Sip, sudah ya. Nah, kalau sudah di Vip Transform, kita tinggal lanjutin lagi untuk bikin data trainnya, X train ya. Nah, ini buat si variabel modelnya. Baru kita bikin si nilai independen ya di bawah Brandon. Hapus pastinya pintar. Yes.
Sudah? Baru kita coba untuk visualisasiin ya. Ada hubungan apa di setiap variabel data trainnya atau di X-trainnya ya. Nah, kayak gini Brandon coba dibuat. Oh, oke, Kak. Sudah? Boleh di play? Coba di play dulu. PyPlot ya, yang baris atas. PyPlot SPLT. Nah, no module name seaborn. Oh, ini pip install seaborn dulu. Pip install seaborn. Nah, lalu di play lagi. Hmm, hah? Close dulu. Jadi close di play lagi. Dikecilin maksudnya ya. Dikecilin, ha. Length of values baris 30. Hmm. Kak, izin ke toilet dulu. Sakit perut. Nggak boleh. Ini data test ya. Harusnya ini data test nih. Oh, bentar Sip. ya, Kak. Coba-coba. Nah, oke. Oke, Oke, silakan, silakan. Brandon. oke, Kak. Ntar kalau udah balik Oke. lagi bilang ya.
Oke, udah Udah, Kak. ready? Ya, Tinggal kasih plt.show ya di bawahnya. Di oke. sini baris plt.show. Save play lagi. Nah, oke. Oh, Sip. Jadi ini adalah sebuah grafik untuk menunjukkan hubungan antara satu kolom dengan kolom lain. Boleh diperbesar? Yang ini tadi udah belum sih? PLT figure-nya. Di close dulu coba Brandon. Di close dulu gambarnya. close dulu. Oke. Heeh. Oh, udah Oh, ya? yang ini ya udah. Oh iya ya udah. Boleh di play lagi aja Brandon coba. Oke. Nah, ini berarti menunjukkan hubungan antara satu kolom dengan kolom lain ya. Jadi ada kolom result ini yang mau kita lihat nih. Ya, di sini nih. Ya, atau misalnya mau lihat dari eh, baris ini juga boleh ya. Mm. Nah, jadi apa hubungannya? Berarti hasil ini emang didasari sama gender ya. Gender lumayan gede nih hubungannya. Ada 0,69 Oh, ya. Gitu. Jadi eh, legenda ini menunjukkan hubungannya. Jadi kalau dia 00 itu artinya nggak ada hubungan sama sekali. Tapi kalau misalnya minus 0,6 atau bahkan 1, nah berarti itu ada hubungannya. Ya kalau minus hubungannya terbalik, kalau plus hubungannya positif ya atau sebanding, berbanding lurus. Gitu ya. Sip. oh, Kita lanjutin untuk bikin modelnya. Di close oh, aja. Nah, kita import ya yang berikutnya. Bikin modelnya dulu. oh, Sudah ya. Nah, terus berikutnya kalau sudah, kita tinggal bikin yang hasil prediksinya ya. Di bawahnya hasil prediksinya. Kemudian kita bikin lagi modelnya satu lagi. Ada logistic regressions. Hmm, sip. Terus kalau sudah, kita tinggal buat yang prediksi kedua menggunakan logistic regression ini ya. Berarti ya pred 2 baru deh bisa kita ngebikin sebuah tabel. Nah, nanti tinggal di print ya data resultnya.
Ya, terus di print data resultnya di bawah ya, Brandon. Hmm. Nah, play. Oke, gambarnya close lagi. Oh, N-nya huruf gede ya. Connect Burst Classifier di baris 43. Yang ini. N-nya huruf gede. Heeh, play lagi ya. Nah, ini juga N-nya huruf gede. Baris 44. Nah, ini ya. Hmm. Ya, Pak. Banyak yang typo. Hmm. Apa? Font input variable with inconsistent numbers. Baris 51 ya. Tuh. Hmm. Font input variables with inconsistent number of samples. Iya, gimana? Kamu komentar aja coba yang ini, yang baris 50, 51 dan 53 ya. 50, 51, 53. 50-nya juga. Oh, Ini jadi epret aja. Duanya dihapus. Coba di play. Nah, oke. Sip, kita pakai itu aja. Nah, nanti kita akan coba membuat dia ke dalam sebuah CSV ya. Nah, ini dia. Dia bikin dulu, bikin jadi CSV, bawahnya. Mm-mm.
Iya, Pret. Heeh, sip. Nah, kayak coba di play. Ini close lagi. Sip. Resultnya udah deh. Result digital edu. Coba diklik. Nah, jadi ini adalah hasil-hasilnya. Eh, Ya, kayaknya coba lihat lagi digital edunya. udah. Oh, oke. Heeh. Print data result ya. Ini tetap kita bikin lagi aja. Kamu bikin lagi bawahnya ya, Brandon. Oke. Kayak gini nih di copy aja yang baris 62. 62 di copy. Taruh bawahnya. Resultnya kasih data depannya data underscore result. Yang ini, underscore. Lalu result digital edunya ini edunya dihapus aja. Nah, sip. Play lagi. Close. Nah, oke. Dia udah muncul lagi. Result digital CSV. Coba dibuka di sini. Nah, kayak ini adalah hasil prediksinya ya. Tuh ada yang emang benar di prediksinya, ada yang belum benar ya. Kayak gini 1-0 juga gitu. Ya, sip. Ada pertanyaan dulu, Brandon? Belum. Belum ya? Udah boleh checklist lagi yang ini? Digeser. Submit as per review. Next level. Ini go to profile. Oke, sip. Eh, sisanya tuh masih sama aja. Coba kamu install dulu aja deh Streamlit. Ini di play dulu, Brandon. Coba play lagi. Nah, langsung di close gambarnya. Kamu coba install dulu Streamlit di bawah. Jadi kita mau bikin machine learning pakai web app ya. Coba. Heeh. Sambil nunggu kamu boleh buka dulu di Windows, klik Windows yang di keyboard. INV, ketik INV, INV, klik, buka. Terus environment variables diklik. Oh, udah deh path-nya. Coba double klik path yang di sini. Nah, double klik. Oh, di copy aja ya, di close dulu. Kamu copy yang ada di path sini, double klik yang di atas. Nah, ini double klik, lalu Ctrl C, terus close, terus double klik di path, new, diklik new, Ctrl V, lalu klik OK ya. Mhm.
Copy lagi satu lagi terus paste lagi ya kayak tadi. Di klik new dulu. Hmm. Nah, klik OK. Sih sama aja nggak sih? Itu kamu sama aja nggak ngekliknya? Yang ini ya, Sama. yang bawahnya. Copy. Lo tempelin yang ke tadi. Nah ini nih. Hmm. Sip, klik OK. Hmm, Oke. eh Kamu ada VS Code yang biasa nggak? ada. Ini klik OK dulu. Klik OK lagi. Udah VS Code yang biasa, Brandon? Ada. Hmm, Ada ya? Nah, coba dibuka. Takutnya nggak bisa di situ tuh. Kita bikin aja di sini folder baru ya. Open folder. Hmm. Buka yang algorithmic waktu itu pernah buat. Nah, ini double klik. Ini bikin folder baru aja machine learning ya. Machine learning. Select folder. Sip. Lalu bikin file baru ya. Diklik di sini. Nah, itu tuh. Eh, hmm, main.py. Ntar, sip. Lalu di sini kamu coba print hello world dulu. Lalu di play. Nah, kayak udah ada Piplis ya, coba di Piplis. Diketik di bawah sini Piplis. Replace. Piplis. Please. Please. List alias T. Nah, kayak antar. Coba scroll ke bawah. Nggak ada ya, ini pip install dulu Streamlit-nya. Pip install Streamlit. Nah, nah, coba dibuka yang VS Code satu lagi. Bisa nggak tadi? Saya download, oke. Saya download ya. Ntar kita tunggu dulu.
VS Code yang satu lagi coba, Brandon. Oh banget ini ya. Hmm. Oke, nunggu ini dulu. Lama ya. Soalnya tinggal nungguin aja deh. Ntar biar kita di pertemuan berikutnya aja. Ini didiemin ya, Brandon. Kamu diemin aja. Ntar kalau udah ke download, baru pertemuan berikutnya kita bikin eh, prediksinya menggunakan web app ya. Nah, web app Oh, ini harus pakai Streamlit. Jadi kita install dulu. Ini jangan ditutup aja. Emang dia agak gede sih. Belum lagi dependensinya ada banyak. Jadi oh, diemin aja dulu ya. iya. Ada Oke. pertanyaan dulu so far? Belum. Belum ya? Gampang ya, clear ya. Jadi udah Ya. belajar machine learning, ntar kita coba lebih advance lagi yang ada tampilan antar mukanya ya si machine learningnya. Itu aja untuk Oh, hari ini, Brandon. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tes tes. Kedengeran Brandon? tes. Iya, kedengeran. Tadi putus mati lampu. Pas Oh, banget. Oke, kita ketemu lagi aja di pertemuan berikutnya. Bye Brandon. oke. Jadi Ah, jadwalnya ini aja setiap hari Selasa aja ya, jam tiap satu. hari Selasa harusnya sih bisa. Oke. Oke, bye bye Brandon. Selamat Oke, siang. kita siang. Bye. Bye.